Selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hari yang indah, pagi yang penuh dengan berkat. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari yang indah pada hari ini. Siapkan hati kami untuk mendengarkan renungan singkat firman Tuhan yang menjadi berkat dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup adalah pilihan. Kita ambil dari Kejadian 39 ayat 7 sampai 23. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang." Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkannya ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Seorang wanita dalam konferensi mahasiswa di sebuah universitas terkenal memperkenalkan dirinya sebagai anak haram. Ibunya diperkosa seorang pria tak bertanggung jawab sehingga ia terlahir di dunia. Kemiskinan memaksanya bekerja bersama ibunya sebagai buruh kasar di perkebunan kapas. Ia begitu membenci keadaan dan kecewa kepada Tuhan. Sampai suatu hari ia mendengar perkataan dari hatinya, "Kamu dapat memilih mau tetap seperti ini atau keluar dari rasa tidak berguna ini."
Pilihan ada di tanganmu. Singkat cerita, ia mulai bekerja giat membiayai kehidupan dan bersekolah sampai perguruan tinggi. Dia adalah Essie Taylor Morton, pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat tahun 1977 sampai 1981. Hidup adalah pilihan. Menghadapi masa-masa sulit kehidupan, kita bisa memilih terus terpuruk ataukah bangkit dan berjuang. Bangkit dan berjuang inilah pilihan Yusuf. Dihadapkan pada situasi yang bertolak belakang dan mimpi-mimpinya, Yusuf tidak menyerah, melainkan mengerjakan bagian pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Satu hal diyakininya adalah masa kininya sebagai budak atau narapidana belum tentu menentukan masa depannya kelak. Terbukti pada akhirnya Allah mengangkatnya naik menjadi penguasa. Allah selain sanggup melakukan perkara-perkara ajaib di hidup kita, sekalipun demikian Dia menginginkan kerjasama kita. Bukan berarti tangannya tidak cukup kuat mengangkat kita, tetapi apabila kita terus-menerus terpuruk, bagaimana Dia bisa mulai bekerja? Bagian kita adalah bekerja sungguh-sungguh sambil terus mempercayai Allah. Selanjutnya, lihat saja bagaimana karya Allah yang sempurna dinyatakan dalam kehidupan kita. Bahkan dari lubang kemiskinan dan kemalangan terdalam, Allah sanggup mengangkat kehidupan kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kisah Yusuf memberikan inspirasi kepada kami bahwa hidup kami ada di tangan Tuhan. Rencana ke depan, Tuhan selalu memberikan rencana yang terbaik. Kita tinggal bangkit, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kami mau Tuhan percaya bahwa masa depan kami di tangan-Mu. Kami mau melakukan yang terbaik. Kami mau terus fokus kepada Tuhan Yesus. Dan kami tidak perlu ragu dan takut menghadapi hari depan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.